Halo profesional, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Afonso, trainer profesional dan manager director di Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang business development planning. Training ini sangat dibutuhkan bagi para profesional untuk yang bekerja di bidang business development, di bidang strategic management, dalam pengembangan bisnis, dalam strategi perjalanan bisnis, atau bagian marketing, bagian sales yang berpikir dan merangkap pengembangan bisnisnya. Nah, di dalam training ini akan dibahas bagaimana konsepnya dalam business development. Lalu apa tahap-tahap yang akan dilakukan bagi seorang profesional dalam melakukan business development? Apa yang mendasarinya? Nah, itu yang harus dibuat. Lalu bagaimana membuat pengembangan bisnis yang secara terencana dalam planning yang baik. Nah, tentu teman-teman sekalian, semuanya didasari oleh analisa. Analisa saat ini, yaitu apa yang harus dianalisa, teman sekalian, yaitu bisnis Anda. Terkait apa saja? Terkait pertama tentang customer. Itu pertama customer yang harus dianalisa. Bagaimana market Anda, bagaimana segmen Anda, dan bagaimana mengenai positioning Anda. Nah, itu yang perlu dianalisa. Ada nggak perubahan-perubahan perilaku dari pasar Anda, market segmen Anda, target Anda, dan juga perilaku dalam posisinya bisnis Anda. Itu yang pertama. Nah, ketika Anda sudah memahami target dari customer Anda, baru kemudian bagaimana Anda mengembangkan bisnis Anda di dalam target 4P-nya, yaitu product, price, place, promotion, atau people-nya, atau prosesnya, atau physical evidence-nya. Nah, itu nanti dikembangkan dengan berbagai bentuk-bentuk strategi. Nah, kemudian sekalian, kita juga mempelajari juga nanti bagaimana membuat strategi terkait dengan tadi sudah saya pertama yang customer, sekarang adalah kompetitor. Bagaimana perilaku kompetitor kita saat ini? Apa yang mereka lakukan? Nah, apa strategi mereka? Lalu bagaimana reaksi mereka terhadap strategi kita? Nah, itu kita pelajari. Nah, bagaimana kita melihat ini kompetitor kita dan pos kompetisi kita adalah kita harus melakukan terlebih dahulu namanya BCG analysis, Boston Consulting Group. Nah, kita bisa tahu portfolio di bisnis ini, di target customer yang sama, kita ini ada di mana. Nah, itu kan biasanya dilihat dari market growth dan market share-nya. Nah, disitu nanti ada empat posisi gitu ya, 4 dari bentuk matriknya. Ada yang pertama yang paling rendah adalah DOG. DOG ini berarti market share-nya di bawah 5% dan juga market growth-nya di bawah 5%. Nah, ini DOG paling rendah. Lalu di atasnya adalah market question mark, yaitu bagaimana market bertumbuh terus. Nah, yang berikutnya adalah namanya star, bintang. Berarti kita market share tinggi, growth-nya tinggi. Lalu yang di sebelah bawahnya adalah yang tempat di sini adalah yaitu namanya cash cow. Berarti company Anda tinggal memerah susu saja, sudah tinggal menguntungkan. Nah, dari sini dari segi strategi, company Anda ada di mana? Misalnya letaknya ada di DOG. Lalu kita mesti kejar dengan analisanya. Kenapa di DOG? Dengan menggunakan SWOT analisis. Nah, itu dari segi corporate. Lalu kita kejar lagi dari sisi produknya. Ya, letaknya di mana produk kita ini dibandingkan kompetitor? Apa kita di star, ataukah di DOG, atau kita di question mark, atau di cash cow? Nah, itu perlu dianalisa. Jadi, setahu portfolio analisisnya di mana letaknya, baru kita dibandingkan kompetitor ya. Nah, baru kita kejar kenapa ada di situ. Nah, menggunakan SWOT analisis. Ketika sudah SWOT analisis, berarti kita akan tahu secara internal kita maupun eksternal kita. Makanya penting banget analisis namanya C ketiga, yaitu corporation. Menggunakan SWOT analisis, kita akan mengenali kekuatan kelemahan kita dan juga melihat peluang-peluang dan hambatan di luar sana. Nah, setelah kita mengenali semua dalam berbagai aspek, aspek pengembangan bisnis kita ada di mana secara secara bisnis, secara profit ya, di mana kita. Kemudian kedua dari segi tadi segmennya, targetnya kita di mana. Kemudian juga kita kejar lagi dari segi 4P produknya dan seterusnya. Nah, dari sini nanti akan muncul berbagai strategi-strategi yang mengenai bisnis kita. Apa kita mengembangkan produk baru, atau kita mengembangkan pasar yang baru, ya, produk baru atau pasar yang baru, atau kita mengembangkan pada pasar yang khusus dan seterusnya. Nah, ini berbagai strategi pengembangan bisnis kita ke depannya.
Nah, di sini teman-teman tahap-tahap dalam membuat namanya Business Development Plan. Jadi, kelengkapan bagi profesional untuk menguasai dalam pengembangan bisnis adalah pertama, dia memahami bisnisnya. Bisnisnya semuanya secara keseluruhan, secara holistik. Lalu kedua, memahami kemampuan, yaitu namanya strategi manajemennya, kemampuan strategik manajemennya. Nah, yang ketiga, dia menguasai makro mikroekonomiknya, dikuasai. Lalu juga kemampuan problem solvingnya, dan seterusnya. Lalu berikutnya, bagaimana dia kemampuan berkomunikasi dengan manajemen, bagaimana merencanakan pengembangan bisnis ke depannya. Nah, itulah teman-teman sekalian, makanya penting sekali bagi Anda profesional, entah posisi Anda sebagai business development manager atau staff atau officer, atau juga Anda sebagai marketing manager, pentingnya Anda menguasai business development planning. Supaya apa? Anda bisa manfaatnya dan bisa Anda makin berkembang. Saksikan dan ikuti program training kami yang kami lakukan rutin setiap bulannya tentang business development planning. Terima kasih.